Legislator PKS minta Pemda Parigi Motong perhatikan operator DTKS di desa. Salah seorang badan anggaran DPRD Kabupaten Parigi Motong asal Partai PKS Muhammad Fadli yang ditemui media ini usai menghadiri rapat badan anggaran terkait rancangan peraturan daerah atas laporan keterangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021. Fadli berharap agar Pemda Parigi Motong dapat memberikan perhatian terhadap petugas DTKS tingkat desa terkait insentif mereka. Yang kita evaluasi tadi kan ini menyangkut Raperda LKPJ tahun 2021 penyelenggaraan penginputan data DTKS dari bulan Maret sampai dengan bulan November tahun 2021 itu presentasinya sangat kecil. Sementara ini kan persoalannya pada inputan yang diselenggarakan oleh operator desa, dan ini kemudian dibuka lagi gelombang kedua untuk tahun 2022. Penginputan DTKS di tahun 2021 dengan presentasi yang kecil ini adalah sebuah kegagalan. Fadli menuturkan persoalan verifikasi dan validasi data DTKS sampai saat ini masih menjadi PR besar bagi daerah ini. Menurut Fadli, terkait insentif bagi petugas operator DTKS di tingkat desa disinyalir menjadi salah satu akar masalah. Pasalnya, para operator hanya mendapatkan gaji sebesar Rp500.000 yang bersumber dari dana desa. Ternyata kami telusuri, salah satu penyebab utamanya adalah insentif bagi operator DTKS di tingkat desa ini sangat kecil. Hanya berjumlah 500.000, kemudian diterima 3 bulan sekali. Ini tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka lakukan. Olehnya untuk di tahun 2022 ini, karena kita sedang mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program di tahun 2021, hal ini tentu harus kita antisipasi. Berkaitan dengan penginputan data ini berkaitan dengan by name, by address-nya. Ada NIK, ada NKK yang semua harus dilakukan dan update-nya setiap bulan. Ada orang baru lahir, ada orang baru pindah, ada orang meninggal, ini kan semua harus dilaporkan. Apalagi era penginputan ini adalah era baru. Tentu dengan beban kerja yang sangat besar ini, pekerjaan baru, ya tentu semua ini membutuhkan kerja-kerja keras yang luar biasa. Jadi ya tentu insentif mereka harus sesuai. Sehingga ia meminta agar pemerintah daerah dapat mempersihkan anggaran melalui dinas sosial terkait pemberian insentif bagi petugas operator di tingkat desa. Kan soal kebutuhan dasar rakyat, sepanjang itu menjadi kebutuhan, ya tentu kita harus berupaya. Kalau bicara tentang kesanggupan, ya kita bisa lihat pembiayaan kita. Artinya kalau memang pembiayaan yang masih belum dianggap prioritas, maka hal-hal seperti ini yang saya kira lebih dahulu. Dan saya anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Parigi Motong tentu mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan penambahan insentif terhadap operator CCNG yang ada di desa. Sebab kita paksa mereka untuk maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menginput data DTKS yang menjadi dasar semua kebijakan pemberian bantuan ini, baik pendidikan maupun kesehatan, kan ya minimal mereka ini ke depan bisa diberikan paling sedikit 1.500.000, baik itu bersumber dari APBD maupun bersumber dari dana desa. Apalagi kita ini adalah kabupaten besar dengan jumlah desa yang cukup besar di setiap kecamatan, sehingga hal-hal yang menyangkut hak dasar masyarakat ini bisa kita lakukan, karena yang paling besar hambatannya adalah dari sisi regulasi. Sebab kita hanya bisa memberikan bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, manakala masyarakat ini sudah masuk ke dalam data DTKS. Tetapi kalau tidak masuk dalam data DTKS, ini jadi persoalan. Sebelumnya, dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Parigi Motong yang digelar Selasa 28 Juni 2022 kemarin, selain Muhammad Fadli, keseriusan Pemda dalam menangani carut-marut data DTKS juga disuruhkan sejumlah anggota Badan Anggaran. Seperti Ferry Budi Utomo dan Faisan Baja yang sama-sama meminta agar pemerintah daerah melalui dinas sosial dapat mengambil langkah cepat dalam menangani persoalan DTKS ini. Bahkan Ferry Budi Utomo sempat membeberkan fakta jika sejumlah mahasiswa yang saat ini sementara mengenyam pendidikan di luar provinsi Sulawesi Tengah melalui jalur beasiswa kurang mampu, nyaris harus menunda perkuliahannya karena persoalan DTKS. Yang hari ini pun mendapatkan bantuan KIP baik di Gorontalo maupun di Universitas Tadulako. Nah, ini memang membutuhkan semacam penguatan dari dinas sosial bahwa yang bersangkutan ini masuk dalam usulan data DTKS, sehingga mereka
layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Saya Sutantri mengabarkan langsung dari Studio Mini Kabar Saurus TV. Terima kasih, sampai jumpa di kabar selanjutnya.